Selamat pagi, Oma, Opa yang kekasih. Salam sehat sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan yang selalu melindungi, memberkati, dan membimbing kita semua dalam menjalani kehidupan ini, sehingga saat ini kita dapat bersekutu. Semoga Allah Maha Kasih senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kesejahteraan bagi kita semua. 2 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu, perkenankan kami mengucapkan selamat, mempersiapkan diri menyambut perayaan tersebut dengan sukacita dalam iman dan pengharapan kepada Juru Selamat yang telah naik ke surga. Oma Opa yang baru pertama kali mengikuti persekutuan ini diharapkan dapat terus bersekutu bersama kami pada waktu mendatang. Oma Opa yang kekasih, mari bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Berkat PKLU. Sampai rambutku mati, Tuhan ku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetapi bahagia ceria penuh. Aku terkenal Oma, Opa yang kekasih, marilah menghadap hadirat Tuhan untuk menerima sapaan dan berkat-Nya dengan memuji dan memuliakan nama-Nya yang kudus dan agung itu.
Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tahbiskan ibadah kita pada ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai Oma Opa sekalian. Oma Opa, kami persilakan duduk kembali. Mazmur pujian secara berbelasan. Mazmur 145 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Ku terus nyanyi, berdendang dan bernyanyi, terhibur oleh kurnia, bersatu dalam kasih.
Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kita ini yang nanti akan kita bahas dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 14. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 14. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini, bahkan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam ibadah PKLU kali ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 14. Demikianlah firman itu. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Senang saya boleh berjumpa walaupun kali ini kita hanya berjumpa melalui virtual. Biasanya kita bertemu langsung ya Oma Opa, tapi tidak apa-apa. Toh kita sama-sama bisa saling menyapa satu sama lain nanti. Nah, Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah kita kali ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua orang pasti ingin dikasihi. Ya, pasti kita semua, apakah tua ataukah muda, kita yang sudah lansia. Oma Opa saya juga sudah lansia. Jadi kita juga pasti membutuhkan kasih ya. Nah, namun sayangnya Oma Opa, sering sekali kita agak sulit mendapatkan kasih sayang ya. Kadang-kadang kita sulit, bahkan tidak jarang terjadi karena ketiadaan kasih sayang, bahkan dalam keluarga bisa terjadi konflik hingga perpecahan. Nah, Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kali ini kita akan diingatkan kembali dari firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, dan saya ajak kita untuk lebih jauh mendalami kebenaran firman Tuhan tersebut. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perdalam tadi bacaan itu, saya ingin melihat atau mengajak Oma Opa melihat bahwa ada dua alasan yang sangat penting sekali. Mengapa kita sebagai umat Tuhan, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan, mengapa kita sebagai orang Kristen ini harus mengasihi atau harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Atau kalau di sini ditekankan sebetulnya kasih terhadap saudara. Tetapi nanti kita lihat bahkan kita sebagai orang Kristen dituntut untuk mengasihi bukan hanya saudara saja. Nah, seperti saya katakan tadi, ada dua alasan mengapa kita harus saling mengasihi dari pembacaan kita tadi. Mari kita lihat bersama-sama Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan. Alasan yang pertama itu bisa kita lihat dari ayat 11 sampai 12. Di dalam ayat 11 dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi Oma Opa, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus saling mengasihi?
Karena memang menurut firman Tuhan ini, dari semula ketika kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, kita sebetulnya sudah satu paket itu. Bahwa kita ini harus saling mengasihi. Satu paket dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Makanya lalu dikatakan di dalam ayat 11 itu, bahwa dari mulanya, ya, bahwa kita harus saling mengasihi. Dan ini penting sekali ditekankan kata harus. Jadi saling mengasihi itu bukan satu pilihan. Bukan satu pilihan, tetapi satu keharusan. Kalau kata orang sebelah itu wajib hukumnya. Tidak bisa ditawar-tawar karena dia keharusan, wajib. Dan oma-opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita ingat apa kata Tuhan Yesus. Bahwa hukum yang pertama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kemudian yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu merupakan hukum menurut Tuhan Yesus. Bahwa kita harus saling mengasihi. Bahkan kalau dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ harus mengasihi sesamamu manusia. Apalagi kalau dalam teks pembacaan kita ini adalah saudara. Sedangkan yang bukan saudara saja kita dikatakan oleh Tuhan Yesus harus kita kasihi. Apalagi kalau yang saudara kita. Itu sebabnya di sini ditekankan sekali bahwa kita dari semula diharuskan untuk saling mengasihi. Nah, maaf Oma Opa. Itu tadi dari segi perintah ya. Jadi betapa pentingnya ini merupakan perintah untuk saling mengasihi. Tetapi sebetulnya di dalam alasan pertama ini, perintah itu bukan tanpa alasan. Sebetulnya perintah ini sangat penting dalam menjaga hubungan keharmonisan kita sehari-hari. Di dalam keluarga kita, antara orang tua dan anak, antara sesama saudara. Itu memang soal kasih ini amat sangat penting. Oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada saling mengasihi di antara anggota keluarga, maka percayalah bahwa keluarga itu akan menjadi keluarga yang rukun, yang harmonis, dan penuh kedamaian. Jadi damai sejahtera itu salah satunya di dalam keluarga, rumah tangga, sebetulnya di dalam kehidupan sosial yang lebih luas pun demikian. Itu salah satu yang sangat penting menentukan adalah ketika orang-orangnya itu saling mengasihi. Dan sebaliknya Oma Opa, kalau kita baca dari ayat 12, ini sebaliknya. Dikatakan bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Oma Opa yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang mungkin terjadi ketika tidak saling mengasihi satu sama yang lain. Maka hubungannya bukannya harmonis, tetapi malah konflik. Dan bahkan dicontohkan bagaimana Kain membunuh saudaranya sendiri, membunuh adik kandungnya sendiri. Itulah keadaannya ketika di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam satu komunitas tidak ada saling mengasihi satu sama yang lain. Maka yang terjadi adalah sangat mungkin terjadi konflik, perpecahan. Bahkan yang luar biasa ekstrim di sini sampai terjadi pembunuhan. Dan Oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang terjadi di antara Kain dan Habil di dalam perjanjian lama ini, pada masa kini pun masih ada terjadi. Masih ada terjadi. Kalaupun tidak saling bunuh, tetapi konflik sampai dibawa ke pengadilan antara saudara, juga antara orang tua dan anak. Beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun lalu ya, mungkin atau 2 tahun lalu, kita mendengarkan berita itu. Saya mendapatkan berita bagaimana hamba Tuhan, mohon maaf ini contohnya karena memang itu yang pernah disampaikan gitu ya. Hamba Tuhan yang sama-sama orang tua dan anak sama-sama hamba Tuhan. Tetapi karena persoalan di dalam gereja terjadi perpecahan. Yang satu mengadukan ke polisi gitu ya. Itu bisa terjadi.
Dan sering kita dengar hal seperti itu hingga masa kini. Jadi ketika tidak ada kasih, tidak saling mengasihi satu dengan yang lain, di dalam keluarga rumah tangga pun bisa terjadi perpecahan dan bahkan terjadi pembunuhan. Itulah resiko, itulah konsekuensinya ketika tidak ada kasih di sana. Maka oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak heran kalau Rasul Paulus di dalam 1 Korintus, mungkin saya ajak untuk melihat di dalam 1 Korintus 13 pada ayatnya yang kedua dan ketiga dikatakan seperti ini. Saya bacakan untuk kita. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oma opa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, begitu krusialnya, begitu pentingnya kasih itu. Sampai-sampai Paulus mengatakan bahwa apapun yang dikerjakan, sehebat apapun yang lain, tapi ketika tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada kasih yang menjadi dasar semuanya itu, pada dasarnya semuanya menjadi sia-sia. Bahkan kita mengorbankan hidup kita, tubuh kita sekalipun, kata Paulus. Tapi kalau itu dilakukan tanpa kasih, sebetulnya itu adalah sebuah kesia-siaan. Jadi di sini kita melihat oma opa, bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu pentingnya soal kasih ini. Dan sekali lagi di dalam ayat 11 sampai 12 ini kita diingatkan bahwa kita sebagai orang Kristen harus wajib saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi itu alasan yang pertama mengapa kita harus saling mengasihi, karena itu adalah hukum yang wajib kita ikuti dan juga fungsi peranannya begitu besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bagi kita oma opa yang dikasihi oleh Tuhan, dengan seperti itu maka tidak ada pilihan bagi kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Dan oma opa jangan lupa juga, kita yang sudah oma opa, kita yang sudah lansia ini juga punya tanggung jawab sebetulnya untuk mengajarkan prinsip kebenaran ini kepada anak cucu kita. Mungkin kita sudah tidak bermasalah, kita tidak pernah lagi membenci orang lain, kita mengasihi semua anggota keluarga sebagai oma opa yang sudah menikmati hidup ini sedemikian banyak pengalaman. Tetapi ini penting kita turunkan kepada anak cucu kita, supaya mereka pun juga mempraktekkan, supaya kehidupan mereka juga dipenuhi dengan kasih, supaya mereka juga hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai oma opa kepada anak cucu kita, meneruskan, melanjutkan kebenaran ini supaya juga menjadi bagian hidup dari anak cucu kita, sehingga mereka pun menikmati rumah tangga yang sejahtera, yang harmonis, yang tidak pecah, yang tidak cerai-berai, karena ada kasih yang mengikat. Jadi ini sangat penting juga bagi kita untuk melanjutkan kepada anak cucu kita. Itu sekali lagi adalah alasan yang pertama. Sekarang alasan yang kedua kenapa saling mengasihi ini menjadi amat sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Alasan yang kedua adalah di dalam ayat 14, saya akan bacakan ayat 14, demikian tadi itu, dikatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan yang kedua ini adalah karena kasih itu adalah bukti
bukti nyata. Kasih itu adalah bukti nyata bahwa kita ini sudah dikatakan berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Atau dengan kata lain, kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang sejati, ciptaan baru, yang sudah dilahirkan kembali. Manusia-manusia baru yang sudah diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka dikatakan oleh Paulus, kita sesungguhnya sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Dan itu juga yang dikatakan oleh Yohanes di sini. Jadi kalau Paulus mengatakan kita yang dahulu mati, kemudian ketika kita percaya kepada Yesus, kita hidup sama. Kalau Yohanes mengatakan di dalam masih dikatakan dalam maut dan kemudian hidup. Nah, ketika kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Yesus, dan kita berarti sudah pindah dari maut ke dalam hidup, maka apa buktinya? Harus ada buktinya. Ya kan? Oma Opa mungkin saya ajak sedikit bernostalgia ya. Oma Opa dulu waktu PDKT, waktu pendekatan dulu, mungkin ketika misalnya Opa lagi coba mendekati Oma, barangkali Oma pernah berpikir dalam hati, atau juga malah dikatakan, kalau memang cinta pada saya, apa buktinya? Ya kan? Jangan seperti lagunya Bob Tutupoli ya, lain di bibir, lain di hati. Bilang cinta, tapi saya nggak ada bukti. Kalau bilang cinta, mesti ada bukti. Kasih bunga lah, malam minggu datang lah atau apapun. Tapi mesti ada bukti. Nah itu waktu kita masih muda dulu ya, masih PDKT zaman itu Oma Opa ya. Nah ini pun juga begitu. Ayat 14 ini mengatakan, kalau kita ini sudah pindah dari maut ke hidup, artinya kita sudah diselamatkan, maka bukti nyatanya adalah kita saling mengasihi. Utamanya tentu dengan saudara-saudara sendiri. Tetapi nanti saya ulangi lagi, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bukan hanya kepada saudara sendiri. Jadi mengasihi satu sama lain atau kasih itu adalah merupakan bukti nyata yang dapat dilihat bahwa kita betul sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Atau kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yang diselamatkan. Yang lahir baru. Atau Paulus mengatakan manusia baru dalam Korintus. Itu adalah bukti bahwa kita manusia baru yang sudah selamat. Bahwa kita saling mengasihi. Itu penting sekali. Maka Oma Opa yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, kalau kita ini sebagai orang Kristen, maka salah satu bukti nyata adalah kasih. Itu sama dengan yang dikatakan Paulus juga kan, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Jadi memang ketika kita sudah percaya Yesus, lalu hidup kita ini ada Roh Kudus di dalam diri kita, maka apa buktinya? Ada buahnya. Nah itu bukti bahwa kita memang sudah pindah dari maut kepada hidup. Buah roh itu nyata, kasih salah satunya. Jadi ini sangat penting sekali dikatakan di sini bahwa dalam ayat 14 ini, bahwa buktinya yang bisa kita lihat, bagaimana kita tahu orang itu pindah, yaitu ketika ada kasih, mengasihi satu sama yang lain. Bapak Ibu, Oma Opa, saya ajak juga melihat 1 Yohanes 4 ayat 8. Seperti ini firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau tidak saling mengasihi, dikatakan oleh penulis yang sama, pada kitab yang sama, 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi sekali lagi tanda bahwa kita ini mengenal Allah. Tanda bahwa kita ini sudah menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu kalau dibaca dalam perikop kita ini di atasnya, yaitu pasal 3, pasal 2 bagian akhir, judulnya adalah anak-anak Allah. Lalu di situ dikatakan di dalam
pasal 3 ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Jadi itu sekali lagi tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu adalah kita saling mengasihi. Utamanya dengan saudara, tentu juga dengan orang yang tidak seiman. Nah, itu sebabnya lalu kita masuk ke dalam ayat yang ke-13. Di dalam ayat 13 dikatakan, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Tentu ketika kita sudah berpindah dari maut kepada hidup, kita menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yang sudah lahir baru. Berbeda sistem nilai kita, pola hidup kita berbeda, prinsip hidup kita berbeda. Maka jangan heran kalau dunia membenci kita. Karena kita akan memperjuangkan keadilan, kebenaran, kejujuran dan seterusnya. Dan gak heran kalau dunia membenci. Nah, tetapi sebagai anak-anak Allah, ciri kita tadi, tetaplah kita harus mengasihi. Bahkan orang yang membenci kita pun harus kita kasihi. Nah, saya ingin membaca buat kita apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius. Matius 5 ayat 44 sampai 48. Saya baca saja, ayatnya agak panjang. Dikatakan oleh Yesus demikian, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah Tuhan, kasihilah musuhmu. Mohon maaf. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi justru di sini dikatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Ayat 44 tadi. Dan mendoakan yang baik buat musuh kita. Itu adalah sebuah kasih yang melampaui kebiasaan-kebiasaan duniawi. Dan itu hanya mungkin karena kita sudah menjadi orang-orang yang lahir baru. Manusia baru yang di dalam hidup kita ini ada Roh Kudus yang memimpin kita. Dan kasih itu adalah buah roh tadi itu. Itulah yang memampukan kita untuk mengasihi bahkan musuh kita sekalipun. Nah, jadi oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali di sini kita diingatkan begitu pentingnya. Yang kedua ini adalah karena kasih itu merupakan bukti, ya, bukti nyata bahwa kita sudah lahir baru. Jadi bagi kita Bapak Ibu, oma opa, ini pun perlu kita teruskan juga seperti yang pertama tadi kepada anak cucu kita, supaya mereka pun bisa membuktikan bahwa mereka juga orang-orang yang sudah hidup baru seperti kata Paulus. Dan apa buktinya? Yaitu mereka pun hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya ingin mengakhiri dengan demikian, oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada ibadah kali ini. Sekali lagi ingin menekankan, mari kita saling mengasihi, khususnya di antara keluarga, saudara satu sama lain. Tetapi bahkan kita pun mengasihi orang-orang, semua orang. Mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Karena dengan demikian, maka kita akan menikmati hidup yang harmonis, yang damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita bersama-sama. Dan kita pun membuktikan bahwa kita benar adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Oma opa yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih di dalam ibadah kami ini. Kami boleh disapa kembali oleh Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami diingatkan untuk mewujudkan kasih di antara sesama saudara, bahkan kepada orang-orang lain, bahkan yang memusuhi kami sekalipun. Karena itu adalah tanda bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk memberlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari dan juga menyampaikannya kepada anak cucu kami. Bapa dalam surga, pada saat ini hamba-Mu mendoakan oma opa ya Tuhan, khususnya yang dapat hadir bersama-sama dalam ibadah ini, dan juga mereka yang tidak dapat hadir, yang berhalangan karena apapun juga. Tuhan tolong Engkau menyertai, memberkati oma opa ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan oma opa, sehingga mereka dapat menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak cucu. Biarlah oma opa terus berkarya di dalam kehidupan mereka, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Dan khususnya di dalam keluarga mereka dapat menuntun, membimbing anak cucu supaya semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Bagi yang sakit, Engkau berkenan melawat dan memberikan kekuatan dan bahkan kesembuhan. Engkau mengurapi, Engkau menjamah ya Tuhan, sehingga oma opa yang sakit kiranya boleh disembuhkan. Segala pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan juga menolong oma opa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga anak cucu dari oma opa, khususnya yang boleh bersama-sama ibadah saat ini. Engkau mengetahui keberadaan anak cucu mereka, biarlah Engkau terus juga menyertai, memberkati mereka ya Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, kami mau mendoakan gereja kami ya Tuhan, GPIB Sebaot ini kiranya Engkau terus menyertai dan memberkati gereja ini. Biarlah melalui gereja ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan kebenaran Tuhan diwartakan, diberitakan melalui hamba-hamba Tuhan. Mendoakan para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, para pendeta kami, Engkau terus menyertai dan memberkati mereka. Bapa di surga, kami serahkan gereja kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan supaya Engkau menyertai dan memberkati pemerintah, sehingga mereka mampu bekerja sungguh-sungguh bagi kemakmuran dan keadilan di negeri ini. Biarlah kemakmuran, kesejahteraan kiranya terus boleh semakin diperbaiki melalui kinerja pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Terima kasih Bapa di surga, kami sekali lagi mau menyerahkan hidup kami dan juga secara khusus kembali menyerahkan PKLU ya Tuhan. Persekutuan ini kiranya Engkau berkati para pengurusnya ya Tuhan, supaya mereka terus Engkau pakai untuk supaya persekutuan ini terus dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga menjadi wadah untuk sama-sama bertumbuh mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Oma opa terkasih, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan memberkati hidup dan persembahan syukur kita semua.
Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dengan perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu membawa sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dengan perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia tapi kasih tetap ada selamanya. Oma Opa terkasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mensyukuri kasih Tuhan yang tidak pernah terputus di sepanjang hidup kami, maka dengan penuh sukacita kami berikan persembahan ini. Kiranya Tuhan sudi menerima dan memberkatinya, sehingga berdaya guna ketika dipakai untuk pelayanan kasih di tengah jemaat Tuhan maupun bagi sesama. Amin. Oma Opa terkasih, silahkan duduk. Warta PKLU, atas nama pengurus, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Rilus Kinsen yang telah mewartakan firman Tuhan bagi Oma Opa PKLU. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanan Bapak serta keluarga. Tim multimedia yang sudah berjerih lelah menyiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah syukur secara virtual untuk Oma Opa hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Oma Opa yang sudah mengikuti ibadah syukur PKLU hari ini dari rumah masing-masing. Selamat menikmati berkat dan sukacita Paskah. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menopang dan memberkati Oma Opa dengan kesehatan dan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam pelayanan ibadah syukur PKLU pada hari ini,
Tuhan Yesus memberkati. Kami mengajak Oma Opa yang belum bergabung di Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Sebaot untuk dapat bergabung dan mendaftarkan diri melalui Ibu Loce Dabung. Kami berharap Oma Opa sudah menerima vaksin yang kedua dan kami tetap mengimbau untuk terus melakukan protokol kesehatan, tidak usah keluar rumah bila tidak penting sekali. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Oma Opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita masuk ke dalam amanat pengutusan. Untuk itu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oma Opa, saatnya kita melanjutkan ibadah aktual di tengah keluarga terkasih dan di tengah masyarakat dengan selalu berusaha untuk dapat mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, bebas panjang tinggi dalam tak terpilih, walau melampaui akal kita yang fana. Kasih yang kekal, iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya, kasih terbesar, kasih itu sabar, Dia suka memberi, tak mengadakan diri, tidak mengenal dengki. Oma Opa, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima janji dan berkat-Nya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.